ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Jadi sekitar seputar ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk antum semuanya di malam Jumat ini? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat, kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama dalam program dakwah yang insya Allah berkelanjutan, dan baru pekan ini kita adakan kembali. Dan insya Allah setiap pekan, setiap malam Jumat kita akan mengudara di 92,5 dan juga di akun Facebook Ngabe Radio. Untuk antum semuanya, sebelumnya mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan di tengah-tengah kami di Sabua sudah ada Al Ustadz Dwi Hudoyono SHLC. Insya Allah beliau akan menyampaikan taklim
insya Allah selama 60 menit ke depan. Dan sebelumnya kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, jadi untuk malam ini taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Kita akan mendengarkan taklim bersama Ustadz. Setelah Ramadan ini apa yang harus kita lakukan nih? Dan pasti kita harus istiqomah dan juga amalia-amalia apa yang sesudah Ramadan yang kita harus kerjakan lagi ya Ustadz ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan kepada Al-Ustadz Dwi Hudoyono untuk menyampaikan taklim di Sabua. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali kita memuji bersyukur kepada Allah dengan pujian yang banyak dan kesyukuran yang banyak atas segala limpahan karunia yang tak terhingga yang Allah masih berikan kepada kita hingga malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, malam Jumat, hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di setiap pekannya. Hari raya kita per pekan, hari Jumat. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah kesyukuran kita semakin bertambah. Alhamdulillah dengan izin Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu sisi mungkin kita bersedih ya dengan kepergian Ramadan ya, bulan yang kita rindukan kehadirannya, bulan yang kita cintai kedatangannya, tetapi kita berharap bahwa dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah kembali pertemukan kita pada Ramadan yang akan datang. Dan kita juga berharap bahwa keutamaan bulan Ramadan dengan amalia-amalia yang ada di dalamnya, kita bisa mendapatkan faedahnya, kita bisa mendapatkan keutamaannya, dan kita bisa tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Dan yang terpenting adalah bagaimana semua amal ibadah kita termasuk amal soleh yang diterima. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan ampunan, bulan rahmat, ya, bulan siam, bulan qiyam, bulan maghfirah, bulan di mana setiap harinya Allah membebaskan daripada api neraka, ini sudah berlalu dari kita semua. Kita berharap bahwa Ramadan sekali lagi tidak hanya berlalu begitu saja bagi kita sebagai orang yang beriman, tapi kita banyak mengambil pelajaran, banyak mengambil ibrah, dan kita jadikan Ramadan sebagai madrasah imaniyah, madrasah rohiyah, di mana situ kita belajar dengan banyak pelajaran di dalamnya, sehingga kita berharap bahwa keluar Ramadan ya kita berharap semakin baik kualitas iman kita, semakin baik kualitas ibadah kita, dan semakin baik juga kualitas akhlak kita. Ini yang kita harapkan daripada madrasah Ramadan yang kita telah lalu ini. Dan kita berharap sekali lagi bahwa kalau di antara kita alhamdulillah selama mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, dengan maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengerjakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menjaga rambu-rambunya dengan baik. Alhamdulillah juga malamnya kita isi, jaga dengan sholat tarawih kita dengan baik. Dan alhamdulillah hari-hari Ramadan kita memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak doa dan zikir di dalamnya. Maka yang patut untuk kita senantiasa lakukan adalah banyak memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dimudahkannya kita beramal soleh di dalamnya. Dan sekali lagi, kalau bukan karena campur tangan Allah, ya kita tidak mampu melakukan itu semua. Ya, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita termasuk seperti golongan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, ya.
ayat 92 Allah katakan wala takunu kallati naghadat ghazada min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti permisalan seorang wanita yang memintal kain kemudian dia uraikan sendiri, dia rusak sendiri. Ini adalah gambaran kiasan dalam Al-Qur'an tentang golongan sebagian orang di mana di bulan Ramadan begitu tekunnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu rajinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi habis Ramadan dia kembali larut dalam kelalaian dia, larut dalam kemalasan-kemalasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi menjaga salat 5 waktunya. Sudah tidak lagi menjaga salat berjamaahnya. Sudah tidak lagi memperhatikan Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Dan jangan sampai ini terjadi sama kita semua. Makanya ada seorang syekh bernama Syekh Fauzan rahimahullah pernah memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah setelah Ramadan. Mereka banyak berhura-hura, bergadang sampai tinggalkan sholatnya dan seterusnya. Beliau menyindir dengan bahasa yang halus, dia mengatakan, wahai hamba Allah, wahai manusia, seolah-olah Anda ingin menghilangkan pengaruh Ramadan dalam kehidupan Anda. Seolah Anda, ya, yang dulu syaitan di bulan Ramadan Anda berbarak atau berlepas diri dari mereka, kemudian habis Ramadan kembali Anda panggil lagi untuk menjadi teman-teman akrab kalian. Ada juga seorang ulama dahulu bernama Syekh Wahab bin Harb rahimahullah pernah mengatakan tentang orang-orang habis Ramadan ya terlalu ya gembira tapi berlebihan sehingga sampai berfoya-foya dan juga bergadang sampai waktunya sia-sia. Beliau mengatakan, wahai manusia, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Anda, beginikah cara Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia, apakah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa Anda, beginikah cara Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena itu mari sama-sama kita bermuhasabah sekali lagi. Kita bisa memanfaatkan momen sehabis Ramadan kita sebagaimana yang ulama kita pernah memberikan nasihat kepada kita. Ketika beliau memberikan nasihat kepada orang-orang yang hanya tekun beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian habis Ramadan dalam kelalaian dia, dalam kemalasan dia, beliau ingatkan kepada hamba tersebut, ya, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Wahai hamba-hamba Allah, jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, hamba-hamba yang terus beribadah kepada Allah, yang terus menjaga ketaatan kepada Allah, yang terus menjaga kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kemampuan. Dan jangan hanya kalian taat hanya di bulan Ramadan saja. Dan jangan kalian taat hanya di bulan Ramadan saja. Beliau ingin memberikan kepada kita penyadaran, pengingatan kepada kita semua bahwa Allah satu-satunya Rabb yang kita sembah adalah Rabb pemilik semua bulan, tidak hanya bulan Ramadan saja. Dia juga pemilik bulan Syawalnya, Dzulqa'dahnya, Dzulhijjahnya, bahkan Muharramnya dan bulan-bulan yang lainnya juga. Maka beliau mengatakan, ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian, Allah Jalla wa Ala, sampai datangnya al-yakin, kematian, al-maut menjemput kita. Ini beliau ingatkan kepada kita semua. Alhamdulillah di bulan Ramadan, habis Ramadan kita diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan juga hadiah dari Allah. Ditambah lagi habis Ramadan 1 Syawal kita bergembira, berhari raya, berlebaran, Idul Fitri. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT sembari banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil di dalamnya. Bersyukur atas nikmat Allah kita mampu menyelesaikan kewajiban kita di bulan Ramadan, ya, dengan penuh suka dukanya. Tapi juga di sini para salaf kita, para sahabat mengingatkan kita, memberikan kepada kita contoh yang bagus di mana mereka habis Ramadan ternyata masih menyiapkan satu ruang di dalam hati mereka. Apa itu? Yaitu sifat roja, harap, sifat khauf, takut kepada Allah. Jangan-jangan ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan yang begitu bermacamnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tradisi mereka habis Ramadan, Masya Allah, tidak hanya 1 bulan,
Tidak hanya 2 bulan, sampai 6 bulan lamanya mereka masih berdoa kepada Allah, berharap agar supaya amalan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sujudana wa sa'ir amalina. Mereka berdoa kepada Allah taala, ya Allah terimalah puasa kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami, dan semua amal ibadah kami di bulan Ramadan. Ini terus belum mereka baca 6 bulan lamanya. Sedangkan 6 bulan sisanya mereka banyak berdoa kepada Allah, Rabbana Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan, ya pertemukan kami pada Ramadan yang akan datang. Ini patut untuk kita contoh juga ya. Jadi sekali lagi habis Ramadan terus kita banyak berdoa kepada Allah juga supaya semua yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah terima. Indikasi jamaah itu Allah, para ulama kita menyebutkan indikasi seseorang itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah mengatakan, la in syakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, maka Allah akan tambah nikmat itu dengan bagaimana kita senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan kita, bahkan kita semakin baik dari sebelumnya. Ini harapannya daripada di antara pertanda juga bahwa ibadah kita terima oleh Allah Taala. Maka tadi di muka kami sebutkan bahwa harapan kita ya, dan ini pertanda bahwa Allah menerima ibadah kita juga bahwa habis Ramadan semoga kita berharap iman kita semakin baik, ibadah kita, hubungan kita kepada Allah juga semakin baik, bahkan akhlak kita kepada semanusia juga semakin baik. Ini harapan kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk mukadimah segmen awal kita, Taklim di Sabuah, Ma Ba'da Ramadan. Baik. Untuk itu Blast on Field, untuk antum semuanya yang masih serasa dengan kami di 92,5 Antum ke Radio, yang mau bertanya kami persilahkan langsung ketik di kolom Facebook akun kami, di akun Facebook kami maksudnya. Dan jangan dulu kemana-mana, untuk antum semuanya tetap serasa di Blast Mawan FM Antum ke Radio. يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني.
ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz Dwi Hudoyono LC, yang insya Allah untuk pekan ini ya kita bersama-sama untuk mendengarkan taklim di Sabua. Dan masuklah kita di segmen kedua. Sebelumnya kita mengingatkan juga bagi yang mau bertanya, kami persilakan langsung bertanya di ketik di kolom akun Facebook kami di Ngabe Radio. Silakan untuk antum semuanya yang mau bertanya tentang seputar Islam atau mau konsultasi, ada mau curhat juga boleh Ustadz ya, insya Allah. Baik, dan terima kasih banyak ini buat yang sudah membagikan live streaming kami di Facebook. Dan insya Allah di segmen kedua ini Ustadz Dwi Hudoyono akan menyampaikan amalan setelah Ramadan ya Ustadz ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Ustadz Dwi Hudoyono. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Para pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sekali lagi Ramadan merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Kita jadikan sebagai madrasah imaniyah, madrasah ruhiyah, di mana iman dan roh kita ditempa di bulan tersebut akan semakin lembut, akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri kita untuk berlama-lama berkhalawat, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya adalah bahwa kebiasaan baik ibadah kita di bulan Ramadan bisa kita terus pertahankan habis Ramadan kita, sehingga aroma Ramadan juga terus kita bisa rasakan habis Ramadan kita. Taruhlah kita lihat ya, di bulan Ramadan alhamdulillah kita dibiasakan mengerjakan siam, puasa ya, tidak hanya 1 pekan, tidak hanya 2 pekan, bahkan 1 bulan kita mampu mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Harapannya apa? Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa ibadah puasa itu menjadi kesukaan kita, menjadi kegemaran kita, menjadi kecintaan kita, menjadi hal yang biasa kita juga kerjakan habis Ramadan. Makanya Allah dan juga Rasulnya mempersiapkan bagi kita habis Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Dan di antara tes cara Allah juga mengetes tentang bagaimana kualitas ibadah puasa kita di bulan Syawal. Allah tes dengan coba lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan tidak tanggung-tanggung Allah juga ketika memberikan tawaran ibadah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ibadahnya pahalanya juga besar. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan, man suma Ramadan summa atba sita min Syawal kana kasmi dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti di bulan Syawalnya berpuasa 6 hari, maka dia seperti berpuasa setahun. Masya Allah, berpuasa 1 tahun jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dalam redaksi yang lain dijelaskan kenapa bisa 1 tahun ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Harus menyebutkan dengan redaksi hadis yang lebih jelas lagi, som Ramadan bi asri ashhur. Puasa Ramadan itu nilainya seperti berpuasa 10 bulan. Wa som sita min Syawal bi syahrain, dan puasa 6 hari di bulan Syawal seperti berpuasa 2 bulan. Jadi 10 tambah 2, 12 bulan, 1 tahun. Dan ini kembali kepada redaksi yang lain juga, kenapa bisa seperti itu? Ini rahmat Allah juga kepada umat Islam, ya, umat Muhammad SAW. Rasulullah menyebutkan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, Allah akan berikan balas 10 kali lipat balasan pahalanya. Wa man ja'a bi sayyi'ati falyujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan barang siapa datang kepada Allah dengan 1 keburukan, 1 dosa, Allah tidak akan balas kecuali dengan semisalnya saja. Jadi 30 hari ya puasa kita kali 10, 300. 6 hari puasa kali 10, 60, 360 hari, 1 tahun. Ini balasan. Dan kami ingatkan bagi teman sekalian yang belum berpuasa Syawal, yang belum selesaikan, ini masih ada 1 pekan lagi. 1 pekan lagi, Masya Allah. Silahkan, mau di maraton boleh,
ya, atau diselang-selang juga boleh. Yang penting selesaikan 6 hari di bulan Syawal, silahkan. Makanya biasanya ya ini juga ulama menyebutkan juga puasa Syawal ini ibarat kalau dalam sholat fardu itu ba'diyahnya. Jadi ada sholat sunnah rawatib ya, ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau Ramadan ya, yang wajib itu qobliyahnya puasa Sya'ban. Dianjurkan berbanyak puasa, pemanasan kita sebelum masuknya yang wajib. Nanti ba'diyahnya adalah Syawalnya. Jadi sebagai pelengkap juga, karena kita sangat yakin juga bahwa ibadah kita selama di bulan Ramadan, puasa kita banyak kekurangannya, banyak kurang sempurnanya. Maka dengan Syawal ini Allah sempurnakan, kita disempurnakan lagi. Ini yang pertama. Kemudian masuk habis Syawal lagi ketemu bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Ketika Allah mengatakan inna idadash syuhuri inna isna syara syahran fi kitabillah yauma khalaqal samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya. Sungguhnya Allah SWT dalam 1 tahun menciptakan 12 bulan. Di dalam Allah menciptakan langit dan bumi, dan dalam 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang mulia kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, jangan kalian berbuat kezaliman di bulan tersebut. 4 bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab masuk lagi termasuk 4 bulan yang Allah muliakan. Kalau kita beramal di kebaikan di 4 bulan ini, amalan yang bisa jadi luar biasa. Dan di antaranya dianjurkan adalah berpuasa Dzulqa'dah. Silakan kita berbanyak. Habis itu ketemu bulan Dzulhijjah, termasuk bulan yang mulia dari 4 itu. Terutama lagi di bulan Dzulhijjah 10 awalnya, termasuk hari-hari yang utama kata Rasulullah. Bahkan keutamaannya, keafdalannya lebih utama daripada jihad fisabilillah kata Rasulullah. Kecuali seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya di medan pertempuran tidak kembali lagi. Syahid di situ baru lebih utama. Tapi kalau dia kembali dengan harta dan jiwanya, maka amalan di 10 awal di bulan Dzulhijjah lebih afdal kata Rasulullah. Kita dianjurkan berpuasa lagi juga di situ. Nanti puncaknya tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah 9 Dzulhijjah. Berpuasa lagi juga. Yang kata Rasulullah bahwa puasa Arafah yang 1 hari pahalanya ahtasib alawai ayyukafiusan alladhi qablahu wasan alladhi ba'dahu. Itu bisa menghapuskan dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang. Masya Allah. Ketemu lagi habis bulan Dzulhijjah, bulan Muharram lagi. Kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang afdal kita kerjakan setelah kita berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di bulannya Allah, bulan Muharram. Dianjurkan berpuasa lagi. Dan puncaknya kalau kita mampu adalah berpuasa tanggal 10-nya, yaitu puasa Asyura. Hari yang luar biasa di mana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga Bani Israel juga berpuasa, Yahudi juga berpuasa tanggal 10 tadi, 10 Muharram tadi. Yang kata Rasulullah pahalanya bisa menghapuskan 1 tahun yang telah lalu. Kemudian masuk lagi di bulan Sya'ban lagi sebelum Ramadan. Kemudian setiap pekannya ada puasa Senin Kamis, Masya Allah. Yang kata Rasul di 2 hari ini Rasul suka mengerjakan puasa, bahwa wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku suka, aku cinta ketika diangkat amalku, aku sementara dalam keadaan berpuasa Senin dan Kamis. Setiap bulannya ada puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15, ketika bulan purnama. Juga dianjurkan kita berpuasa. Itu seperti puasa Adar sepanjang tahun keutamaannya. Masya Allah. Makanya inilah harapan kita bahwa mari pelajaran di bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan kita mampu, maka puasa-puasa sunnah pun mari kita upayakan hidupkan ya. Kalaupun tidak bisa semuanya, paling tidak sebagian kita kerjakan, jangan tinggalkan sama sekali, sehingga aroma Ramadan bisa kita terus rasakan habis Ramadan kita. Kemudian alhamdulillah di bulan Ramadan kita rajin mengerjakan qiyamul lail ya, salat tarawih, salat malam yang diawalkan. Mari jamaah dari mata Allah, qiyamul lail kita, salat malam kita terus kita lanjutkan habis Ramadan kita. Meskipun mungkin tidak sebanyak dari Ramadan kita. Setiap hari mungkin ya, kita mungkin bisa beberapa hari ya. Alhamdulillah kalau bisa setiap malam ya. Kalaupun tidak bisa full 11 rakaat, mungkin beberapa rakaat kita kerjakan. Kalaupun tidak, kami wasiatin kepada kita semua, paling tidak jangan kita tinggalkan witir kita. Masya Allah, jangan tinggalkan, karena ini 2 bagian daripada salat malam. Dan dia dalam lingkaran hukum termasuk salat sunnah muakkadah. Salat sunnah yang sangat ditekankan. Olehnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat witir. Ya, ada 2 salat yang tidak pernah Rasul tinggalkan, salat sunnah ya, yang sifatnya muakkadah, qobliyah subuh dan salat witir. Dalam keadaan safar sekalipun boleh tetap kerjakan ini salat witir. Jadi silahkan, mungkin kita bisa kerjakan sebelum tidur
atau nanti kita akhirkan ya. Habis sholat malam baru kita witir, silahkan, bisa kita lakukan seperti itu. Terus kita lanjutkan ya. Kemudian tilawah Al-Quran kita, baca Al-Quran kita, terus kita programkan, kita jadwalkan. Minta maaf ya terhadap Al-Quran, kami minta tolong kepada kita semua, jangan posisikan Al-Quran hanya untuk sisa-sisa waktu kita, tidak, jangan. Kalau boleh kita memang khususkan waktu, kita jadwalkan waktu kita. Misalnya saya satu hari harus baca Quran 2 jam, silahkan. 2 jam itu dengan kita durasi dipipil atau dicicil, kita 2 jam. Atau antara maghrib isya kita baca, atau habis subuh, atau setiap saat kita baca beberapa lembar. Kita programkan itu ya. Atau kita programkan juga one day one juz, silahkan. Satu hari 1 juz, silahkan. Sehingga 1 bulan bisa khatam, silahkan. Yang jelas ya, Quran kita harus terus kita jadwalkan. Habis Ramadan kita jangan sampai habis Ramadan kita lupa lagi dengan Al-Quran, kita tidak pernah kita baca ya. Termasuk sedekah-sedekah kita, zikir-zikir kita terus kita jaga, pagi petang kita dan seterusnya terus kita upayakan kita jaga. Nah, ini harapan sebetulnya yang kita ingin dapatkan pelajaran di bulan Ramadan. Bagaimana amal-amal soleh kita terus kita bisa dawamkan, terus kita bisa lanjutkan. Dan sekali lagi ini merupakan salah satu ibadah yang paling Allah cintai. Dalam hadis Aisyah meriwayatkan, ahabu illallah ya, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa inqala. Amal yang paling Allah cinta adalah amal yang dawam, amal yang kontinu, amal yang berkesinambungan, amal yang terus-menerus kita kerjakan meskipun qalil, sedikit kita lakukan. Jadi ini yang kita mau harapkan kepada kita semua, bahwa mari kesolehan kita, kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, mari terus kita jaga habis Ramadan kita ya. Ya, sholat 5 waktu kita, sholat berjamaah kita dan seterusnya. Terus kita pertahankan habis Ramadan kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penambahan segmen kedua ini, taklim di Sabua Maba'da Ramadan. Jadi aroma-aroma Ramadan insya Allah masih dirasakan, yaitu dengan berpuasa sunnah ya Ustadz ya, setelah Ramadan ya. Baik, untuk antum semuanya yang mau bertanya, kita ada di segmen ketiga ini, sesi tanya jawab. Jadi setelah break kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum di kolom komentar Ngape Radio. Jadi silakan buat yang mau bertanya, kami persilahkan sekarang, karena insya Allah kita selesai sampai jam 10 ya Ustadz ya. Jadi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya yang mau bertanya. Dan terima kasih banyak ini yang sudah menanggapi, ada 18 dan masih ada yang setia menonton kami. Jadi silakan yang mau bertanya, kami menunggu pertanyaan dari antum semuanya. Langsung di komentar ya, langsung silakan. Baik, kita istirahat sejenak dulu untuk antum semuanya. Tetap satu rasa di Blasmawan FM Antum Pe Radio. Di Blasmawan FM Antum Pe Radio. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تاه، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه. يا الله إني ناديتك وسعيت،
Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, terima kasih banyak untuk antum semuanya masih bersama kami taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, kita masuk di segmen ketiga ini, sesi tanya jawab. Jadi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya yang mendengarkan kami di 92,5. Insya lupa frekuensi ini ya Allah. Di 92,5 dan juga yang lagi menonton kami di live streaming Facebook akun Ngabe Radio ya. Bisa langsung antum komentar untuk pertanyaan antum semuanya, nanti insya Allah kita bacakan di sini ya, dan silakan. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya, ini saya mau bertanya Ustadz, bagaimana ini Ustadz kalau misalkan kita mau puasa sunnah di bulan Syawal, tapi maksudnya masih ada puasa yang bolong Ustadz gitu. Maksudnya di bulan Ramadan saya mau menggantikan, ini bagaimana Ustadz? Itu saja Ustadz. Kepada Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'd. Pendapat yang pertama, yang pendapat yang lebih hati-hati sebetulnya ya, berdasarkan dengan hadis tadi bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti di Syawalnya puasa 6 hari, maka dia akan mendapatkan pahala setahun ya, setahun. Dari hadis ini ulama beristimbat bahwa tidak diperkenankan atau tidak akan mendapatkan pahala setahun selama hamba tersebut belum menuntaskan Ramadannya. Artinya kalau dia ada hutang puasa di bulan Ramadan, mau tidak mau kewajiban itu dia harus tunaikan dulu. Dia harus selesaikan dulu. Dia harus mengqadha dulu. Habis itu baru dia lanjutkan dengan Syawalnya. Itu Syawal kan diutamakan. Ini pendapat yang pertama yang lebih hati-hati ya. Jadi tetap tuntaskan dulu itu yang wajib, kemudian habis itu baru puasa sunnah Syawal 6 hari. Pendapat yang kedua, ulama menyebutkan bahwa mengqadha itu waktunya panjang, artinya tidak hanya di bulan Syawal saja, bisa juga di luarnya juga ya. Dan kalau ternyata waktu Syawalnya ini sudah mepet, sudah mau habis, dia laksanakan Syawalnya. Nanti tetap dia berniat untuk mengqadha di bulan berikutnya, mungkin Dzulqa'dahnya mungkin, atau bulan Dzulhijjahnya mungkin, seperti itu. Jadi itu dua pendapat itu. Jadi tapi bagi kami pribadi lebih cepat lebih bagus. Artinya kita bayar hutang kita dulu, artinya kita qadha dulu, ya wajib dulu, baru Syawal kita. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Misalkan ada yang sakit gitu ya, atau wanita lagi hamil gitu kan gitu. Jadi kalau wanita hamil itu ya bayar fidyah Ustadz ya, diwajibkan untuk membayar fidyah ya Ustadz ya kemarin. Iya, bayar fidyah ya. Tapi ada juga pendapat lagi, artinya ini ada dua pendapat juga. Memang pendapat yang aman, titik amannya memang sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bayar fidyah. Ini sudah mencukupi. Cuma juga ada lagi pendapat yang mungkin lebih berhati-hati juga. Dia mengatakan bahwa kalau perempuan hamil atau menyusui, ya, kelak pada suatu ketika ada titik dia sudah fit, sudah sehat, ya. Pada titik itulah dia mesti mengqadha juga puasa yang dia tinggalkan di samping dibayar fidyah. Ada juga pendapat yang ketiga, kan? Ini juga hanya silakan nanti kita lihat yang mana yang lebih maslahat atas kita. Dilihat dari segi niatannya dia membatalkan puasa. Kalau dia batalkan puasa karena hamil dan menyusui karena faktor si janin atau anak, maka dia cukup bayar fidyah. Tapi yang dia khawatirkan dirinya bukan anaknya, maka dia mengqadha, dikiaskan seperti orang yang sakit. Tapi kalau dia khawatirkan dua-duanya, ketika dia membatalkan puasa, ketika dia hamil atau menyusui, maka di samping dia bayar fidyah, dia juga mengqadha juga. Ini juga ada pendapat seperti itu. Tapi ala kulli hal titik amannya adalah kita bayar fidyah aja dulu ya. Nanti kalau sudah fit mengqadha. Ini juga yang kami arahkan kepada keluarga kami, istri kami dulu, masya Allah, karena anak ini bersusun, anak pertama sampai keempat. Jadi selama itu tidak bisa puasa Ramadan. Jadi
4 periode 4 Ramadan. Jadi kali saja, jadi 130 kali 100 kali 4 Ustaz. 120 hari. Masya Allah. Masya Allah. Ya dia ingat-ingat itu utangnya, dia belum bayar. Jadi ketika ada rezeki kita cicil dulu, bayar fidyah dulu. Fidyah. Tapi ketika dia anak kita sudah agak besar dan kita sudah bisa fit, dicicil hutang. Mengqadha puasa sampai 120 hari. Alhamdulillah sudah lunas. Setiap hari Ustaz itu atau? Ya dia cicil, kadang Senin Kamis, kadang niat per 3 hari per bulan, tapi niatnya untuk mengqadha. Mengqadha ya. Mengqadha. Bisa Kadang ya juga Ustaz ya, maksudnya mengkodok di bulan, maksudnya di puasa-puasa Senin Kamis. tapi tetap niatnya mengqadha ya, membayar. gitu Tapi ya. pas di hari yang mungkin yang disunahkan berpuasa ya, tapi niat tetap. Atau kadang full maraton, kadang beberapa maraton dia, kadang gitu pas. Baik Ustaz, syukran. Kita masih menunggu lagi untuk pertanyaan dari antum semuanya ini. Taklim di Sabuah, silakan. Kita masih ada waktu di segmen ketiga ini, jadi kita agak sedikit memperpanjang durasinya. Nah Ustadz, ini ada dilematis nih tentang Ramadan. Biasanya kalau habis Ramadan itu ada hal-hal yang kayaknya macam trompet puasa ini, trompet diterima, trompet ibadah ini, trompet amal ini, maksudnya ada was-was begitu Ustadz ya kadang-kadang. Nah itu bagaimana cara untuk mungkin ada tips gitu, maksudnya kadang-kadang ya tadi Ustadz sudah jelaskan, kadang-kadang kita langsung berbahagia sekali dengan setelah Lebaran, Idul Fitri gitu kan. Nah tapi pasti ada perasaan yang bahkan tadi ada Ustadz sampaikan juga sahabat-sahabat Nabi yang sampai 6 bulan gitu. Nah ini di zaman sekarang nih Ustadz, yang intinya sekarang ini zaman sotik baku peduli Ustadz, maksudnya ya yang penting sesuatu bikin sudah selesai begitu. Kadang-kadang seperti itu barangkali. Jadi ada kayak ketakutan, ada kayak macam yang penting dikerjakan yang wajib dan sunnahnya gitu Ustaz. Kira-kira ada penyampaian yang lebih hakiki lah gitu Ustaz kepada kita semuanya ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi alhamdulillah sebetulnya kita bersyukur ketika di dalam jiwa kita, di dalam hati kita masih ada kekhawatiran ya, kekhawatiran, rasa takut, rasa cemas apakah ibadah kita terima atau tidak. Ya, ini karena manhaj ini adalah manhajnya para sahabat ya, orang-orang soleh kita terdahulu. Mereka tidak pernah merasa aman tentang amal mereka. Bahkan mereka mengatakan sekiranya saya tahu bahwa bacaan tasbih saya itu diterima oleh Allah, saya akan berharap pada detik itu diwafatkan. Karena kita tidak tahu amal kita diterima tidak, dan termasuk juga kita juga tidak tahu apakah kita termasuk penghuni surga atau tidak. Tapi kita berharap kepada Allah dengan penuh harap. Semoga kita digolongkan orang-orang yang diterima amalnya dan digolongkan sebagai ahlul jannah, ini harapan kita ya, dengan penuh ikhtiar kita. Nah, jadi makanya perlu untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, hendaknya mempunyai sifat itu, rasa ketakutan, rasa harap, karena itulah cirinya orang beriman ya. Allah sebutkan juga dalam Al-Quran juga. Dan Aisyah bertanya ketika firman Allah menyebutkan alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah ya. Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah ayat itu turun kepada orang-orang pendosa, ahli maksiat, ahli zina? Ya. Ya. Mereka-mereka yang takut kepada Allah SWT. Ya. Tidak, Aisyah. Ayat ini turun kepada orang-orang yang banyak beramal kebaikan, banyak beramal soleh, tapi mereka masih takut apakah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini gambaran tentang orang-orang soleh kita terdahulu. Ya, mereka tidak pernah merasa aman. Makanya di antara amalan mereka, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka senantiasa mengiringi setiap amal soleh mereka dengan istighfar. Hampir semuanya banyak istighfar. Bayangkan kalau kita lihat ya, kita perhatikan saja habis sholat fardu, bayangkan kita habis mengerjakan amal soleh itu, amal soleh. Tapi zikir yang awalnya astagfirullah. Di situ bisa kita ambil faedah bahwa kita sangat menyadari bahwa walaupun kita sudah menunaikan kewajiban kita mengerjakan sholat, kita yakin dengan sadar-sadarnya bahwa pasti banyak kekurangan, mungkin kurang khusyuknya, kurang sunnahnya dan seterusnya. Makanya beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan di antara sifat-sifat orang beriman yang Allah gambarkan sebagai penghuni surga, ya, wa fi asharihim hum yastaghfirun, di waktu sahurnya mereka banyak beristighfar kepada Allah. Padahal kita lihat sebelumnya mereka sudah banyak mengerjakan ibadah, baik itu sholat malamnya,
mungkin bacaan Qur'annya, tapi di penghujung malamnya sebelum masuk waktu subuh mereka masih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah kedua kita mencontohkan zikir pagi beliau, Masya Allah, habis sholat subuh beliau tidak lepas beristighfar kepada Allah sampai 70 sampai 100 kali. Ini amalan beliau. Wa inni la astaghfiru fil yaumi ahmar, dan aku beristighfar kepada Allah sehari itu sampai 100 kali. Kalau kita lihat, Masya Allah, Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Bahkan dosa yang telah lalu, bahkan yang akan datang pun sudah Allah ampunkan, tapi toh masih banyak beristighfar kepada Allah. Dan ini cambukan untuk kita sebetulnya sebagai hamba-hamba yang belum ada jaminan. Dan kita juga banyak lalainya. Tentunya kita banyak beristighfar kepada atas setiap itu. Bahkan Masya Allah, Rasul berikan kepada kita contoh. Habis menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya, taklim, tausiah, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis tujuannya untuk apa? Karena kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa terkadang dalam penyebutan ayat, dalam mengartikan ayat, dalam menafsirkan ayat, dalam istidlal atau penempatan dalil terkadang salah dan seterusnya. Maka kita minta ampun kepada Allah. Bahkan Rasulullah biasanya habis baca kafaratul majelis masih banyak beristighfar lagi. Para sahabat perhatikan sampai hampir 100-an beristighfar. Nah ini juga menunjukkan tentang ketawaduan kita, bahwa kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah dan banyak kehilafannya, kalau bukan karena pertolongan Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Mungkin gitu awalnya. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan ada pertanyaan dari saudara kami ini, Masya Allah, dari Andi Munandar ini. Masya Allah. Mapaturu, maksudnya Mapatundro ya. Assalamualaikum Ahi. Ini sudah di Ampana. Parigi. Parigi ya. Masya Allah. Parigi. Semoga sehat-sehat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang mampu secara fisik berpuasa, tapi kemudian dia tidak berpuasa? Masya Allah. Hanya saja dia membayar fidyah puasa dengan cara memberi makan puasa sesuai fidyah itu. Dalam perkara ini, aduh, tunggu, tak tutup DP anu ini sama Raki. Ini nanti saya coba sabar Raki. Ada sambungan pertanyaan dari beliau. Nih. Baik, sesuai fidyah itu Ustaz. Nah, dalam pengertiannya dia mengada-ngada hukum pembenaran fidyah. Tapi penjelasan. Baik. Parigi Mautong ini. Salam dari Tinombo. Wah. Ini jauh dari Kota Bangga ini, Kota Lubuk Bangga ini, Masya Allah. Terima kasih banyak. Sehat-sehat di sana antum ya. Baik, itu Ustaz pertanyaannya tentang mengada-ngada ini, tentang fidyah, membayar fidyah Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Jadi perlu untuk kita perjelas bahwa syariat tentang masalah fidyah, yang pertama, dia diperbolehkan bagi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya. Kedua, orang yang sudah tua, sangat pikun dan tidak bisa diharapkan dia bisa berpuasa, fisiknya sudah sangat lemah, tidak bisa berpuasa. Yang ketiga, bagi ibu yang hamil menyusui. Nah, ini rukhsah bagi mereka yang boleh membayar fidyah. Di luar itu tidak ada. Jadi tidak boleh bagi orang yang memang kuat secara fisik yang mengada-ada sabar fidyah sajalah sebagai penutup untuk saya tidak berpuasa, tidak bisa. Artinya ini terkadang banyak juga di antara kasus teman-teman yang kerja di memang di terik matahari seperti di pelabuhan seterusnya. Bahkan kemarin kami pas isi tausiah pas terhib Ramadan ya, di teman-teman dari mungkin teman-teman yang banyak kerja di pelabuhan, kerja mereka tuh banyak yang tidak berpuasa, Masya Allah. Alasannya kerjanya berat seterusnya. Tidak jadi alasan sebetulnya. Saya sampaikan sebetulnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu perang Badar dalam keadaan berpuasa, berpuasa, Masya Allah. Jadi ada halangan sebetulnya. Jadi jangan jadikan sebagai alasan misalkan. Nah, justru disitulah saya sampaikan pahala kita semakin besar daripada orang yang berpuasa cuma di rumah saja atau mungkin aktivitasnya tidak terlalu berat. Karena Rasul menyebutkan al-ajur ala qadri masaqah. Pahala itu sudah dengan kesulitan yang kita hadapi. Semakin sulit ibadah kita terus fight, bisa beribadah dengan baik, disitulah besarnya pahala kita. Makanya yang motivasi, coba dulu. Dan tidak ada sejarah orang berpuasa itu mati, tidak ada. Bahkan semakin sehat insya Allah.
Jadi kadang ini setan berikan was-was, nanti bagaimana. Dan ini sebetulnya kekuatan kita itu mampu berpuasa, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu kuatnya niat sebetulnya. Niat yang membuat kita itu bisa tegar dalam kondisi apapun. Ya, tes ya. Orang yang makan sahur ini, makan sahur. Waktu ini waktu sahur. Yang satu niat puasa, yang satu tidak niat puasa. Itu yang cepetan lapar itu yang tidak ada niat puasa. Pasti sudah cepat KO dia, mau makan. Tapi kalau dia niat puasa, dia bisa tetap kuat nanti sampai waktunya buka. Kekuatan niat. Nah, di sini harus kita bangun, makanya perlunya niat itu untuk berpuasa itu. Kekuatan niat Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi tidak boleh ya kita mengada-ada seperti itu. Ini sebetulnya Ramadan itu hadiah dari Allah untuk kita bisa berlatih. Dan kami terenyuh ya dengan saudara kita di Palestina ya, Masya Allah, di Gaza dan seterusnya, orang yang konflik sekarang. Dan ini juga sebab masuk Islamnya ini ya, keluarga dari Perdana Menteri Inggris katanya, Masya Allah. Mendengar. Jadi setelah mereka sharing kepada mereka bertanya, kenapa muslim itu harus berpuasa? Padahal melihat mereka dalam kondisi yang keterpurukannya, dalam kondisi yang payah dan sulit. Jawaban mereka yang di luar logika mereka. Dan inilah dia menjadi sebab hidayah bagi dia, mengatakan kami berpuasa ini agar kami bisa merasakan bagaimana orang susah. Dia berpikir ini, bayangkan muslim, dia sudah susah masih memikirkan orang yang susah juga. Masya Allah. Kalau ini agama ini benar, ya Allah, saya akan menjadi muslim. Nah ini jemaah, ini luar biasa agama kita yang bikin kita terenyuh juga. Semakin kita dalami, semakin merasakan bagaimana nikmatnya agama ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasannya, dan kepada Akhi Nandar ini, Pak Guru ini, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Barangkali masih ada lagi, silakan. Masih bisa Ustaz? Silakan Ustaz. Sambil menunggu ini pertanyaan dari teman-teman ini yang lagi menonton kami, lagi mendengarkan kami juga di 92,5. Ada tidak Ustaz satu kisah dari sahabat yang di bulan Syawal Ustaz yang bikin terenyuh lagi setelah tadi ada iparnya Perdana Menteri Inggris ya Ustaz ya, ibu ya, seorang ibu ya, muslimah itu. Mungkin di bulan Syawal ini Ustaz. Baik. Bulan Syawal ini bulan gembira sebetulnya ya. Kita banyak orang menikah sebetulnya. Oh iya, boleh Ustaz. Masya Allah. Karena Masya Allah selamat ini ya buat beberapa teman-teman sudah menikah, alhamdulillah. Ada lagi Ahad ini Ustaz ya. Ahad ini juga lagi ada menikah lagi. Ini baku susun ini menikah ini. Kudusu dong di bulan Syawal ini. Iya, sudah dapat itu berkah. Memang Ustaz memang apa ya, di bulan Syawal ini memang diwajibkan bukan diwajibkan Masya Allah. Disunahkan artinya. Sunahkan untuk walimah. Itu berangkat dari hadis Aisyah sebetulnya. Aisyah mengatakan bahwa bulan Syawal adalah bulan yang bagus untuk walimah. Sebagaimana saya dulu menikah dengan Rasulullah adalah bulan Syawal, kata Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kalau kita setiap bulan bagus sih sebetulnya. Cuman kan biasanya juga bulan Syawal ini juga identik dengan bulan silaturahim kan. Mumpung kita bisa ketemu, kasih makan orang-orang gitu kan. Alhamdulillah sambil silaturahim gitu kan, saling ziarah. Nah, mungkin satu kisah mungkin untuk kita lebih terenyuh ya tentang masalah nikmatnya berpuasa dan bagaimana amal ini bisa menjadi tradisi kita, kebiasaan kita. Ada seorang salaf kita, Masya Allah, dengan ibadah puasa yang dia geluti, artinya suatu ketika disebutkan bahwa itu orang itu sudah mau sakaratnya, Masya Allah. Dan biasa artinya kebanyakan orangnya sakarat itu kehausan dan dia butuh minum. Ya, butuh minum. Dan pas sakarat itu dia belum waktunya buka puasa memang. Pas itu dia masih puasa dan belum waktunya buka puasa. Dan anaknya melihat dia memang sangat butuh air pada waktu itu. Dia tawarkan kepada bapaknya, minum air untuk bisa meredakan sakaratnya itu kan. Tapi kata-kata yang di luar prediksi anaknya, dia mengatakan, tidak wahai anakku, saya ingin berbuka di telaganya Rasulullah SAW. Masya Allah. Saya ingin nanti bukanya saja saya ketika meminum dari air telaganya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini juga luar biasa yang kisah ini membuat kita, Masya Allah, kuatnya ya kerinduan mereka dengan Rasulullah, kuatnya harapan mereka untuk mendapatkan balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kami juga terenyuh itu kisah di Makassar ini, seorang akhwat yang hijrah, alhamdulillah, sudah ikut kajian, sudah ikut tarbiyah, sudah berhijrah dengan baik. Tapi qadarah bahwa orang tuanya belum menerima anaknya jadi baik.
Sampai pada satu titik, mungkin ini kisah ini Andri juga pernah mendengar dari Ustaz Herlambang ya, Masya Allah, yang dibawakan dengan penuh penghayatan. Sampai pada satu titik orang tuanya, ibunya pada hal ini sudah sangat marah melihat penampilan anaknya, padahal dia sudah upayakan bagaimana berbakti kepada orang tuanya, tetap menjaga rumahnya, artinya membersihkan, membantu orang tua. Tapi orang tuanya yang dia dengar adalah omongan tetangga, sehingga membuat dia, ya, kenapa anakmu jadi begini, yang dulu tidak begini. Akhirnya ini yang dia bikin dia tidak nyaman dengan anak yang berpenampilan hijabnya bagus betulnya. Akhirnya pada satu titik, Masya Allah, dia usir anaknya dari rumahnya, diusir, pergi. Kalau kamu masih seperti itu, pergi. Akhirnya dalam keadaan berpuasa ini dia pergi keluar. Ternyata setelah keluar dari rumahnya, tidak tahu ada mobil menabrak dia. Seketika di situ dia meninggal. Masya Allah, dalam keadaan berpuasa. Insya Allah kita berharap ya husnul khotimah ya. Orang yang meninggal dalam keadaan beramal soleh, ketika dia sedang berpuasa, ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang baca Quran, ketika dia sedang bersedekah, wafat, salah satu tanda husnul khotimah. Nah, disitulah titik juga ibunya dapatkan hidayah. Masya Allah, setelah dia baru sadar, kenapa anakku dulu yang tidak tahu agama, saya malah senang, setelah tahu baru saya tidak senang, dan seterusnya. Setelah dia baru penyesalan di belakang, dan seterusnya. Nah, ini juga pelajaran kita semua, bahwa mari untuk kita terus menjaga kebiasaan-kebiasaan baik kita, dan insya Allah man asya ala syai'in mata ala syai'in, kata. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu amalan kebaikan, Allah akan matikan di situ dengan kebiasaannya dia itu, dan kebiasaan dia. Makanya kita berharap kepada Allah bagaimana Allah menjaga kita, melindungi kita untuk senantiasa berbuat amal-amalan yang Allah cintai, yang ridhoi, sehingga kita diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak nih, terenyuh ya. Masya Allah. Dan baik, terima kasih banyak ini yang sudah menonton kami ya. Insya Allah pekan selanjutnya kita akan adakan lagi ya Ustaz, setelah pada Isya. Kalau kemarin di bulan puasa kita habis asar ya, pada asar Ustaz ya. Baik. Dan kita langsung saja ke kesimpulannya Ustaz ya, karena sudah tidak ada yang bertanya. Terima kasih banyak ini untuk, cuma ini ya, kembali lagi ke Ustaz, Syawal ya. Maksudnya? Syawal ini memang bulan silaturahim gitu ya. Bulan silaturahim, jadi kebanyakan banyak yang walimah gitu kan. Dan ada tidak tips-tips buat pengantin baru ini di bulan Syawal Ustaz? Menggali buat kemarin Aki Aji di Menambo. Jangan kita bahas di poin berikutnya. Oh iya, betul sekali ya. Habis mungkin masih dapat Syawal ya Ustaz ya di pekan depan. Masih kayaknya iya. Hari Ahad ini kan 25 Syawal. Oh, Ahad ini 25. Nah, mungkin Kamis mungkin 29-nya. Iya. Berarti tinggal sepekan lagi, baik. Iya, ini Ustaz lagi satu lagi pertanyaan Ustaz ya. So sebenarnya sambil dari media Merlin ini ya. Ini ada istri teman saya, Arif ya. Ustadz mau tanya, gimana hukumnya orang yang puasa sebulan full tapi nggak sholat sebulan full juga Ustadz? Bagaimana ini Ustadz? Masya Allah. Astagfirullah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebetulnya yang perlu kita pahami bersama bahwa kewajiban puasa juga sama dengan kewajiban sholat juga ya. Dia termasuk rukun Islam juga yang harus kita tunaikan, yang harus kita jaga. Dan di antara memang kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan adalah orang-orang terkadang rajin atau mengerjakan puasa tapi tidak memperhatikan sholat mereka. Padahal Rasulullah dan juga para sahabat memandang, pandangan mereka Rasulullah dan para sahabat, man taraka sholat amdan ya, al-ahadu baina wa bainahum as-shalah. Perjanjian kita dengan mereka, orang musyrik, orang kafir, perbedaan kita dengan mereka adalah as-shalah, kata Rasul, salat. Faman taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja ini tidak ada uzur, maka dia telah kafir ya. Makanya ini harus kita juga perlu ingatkan kepada kita semua bahwa memang salat ini ibadah yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Karena ini adalah simah atau ciri khas ya seorang muslim dan juga muslimah juga. Muslimah ditambah mungkin hijabnya. Jadi bahkan pernah kami sampaikan juga nasihat Umar bin Khattab yang artinya menggetarkan kita
Bayangkan seorang Umar bin Khattab memberikan kepada kita pelajaran yang berharga tentang bagaimana pentingnya kita menjaga sholat. Beliau ketika di saat-saat sakaratul maut beliau, ya, ketika perut beliau ditusuk oleh Al-Majus, ya, Abu Lulu Al-Majus, dan selama 3 hari beliau sakarat. Yang menarik dari pribadi beliau adalah beliau tidaklah terjaga atau siuman kecuali pas waktu sholat saja. Kalau sholat azan dikumandangkan, dia segera sholat dengan kemampuan dia. Dia dengan susah payah dia tetap kerjakan sholat dalam keadaan sekaratnya, berbaring seterusnya. Ada seorang sahabat yang hadir di situ memperhatikan tentang sosok Umar bin Khattab tersebut. Kenapa, wahai Amir Mukminin, kenapa Anda begitu perhatikan sholat Anda dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi yang Anda rasakan, ya, yang begitu payahnya? Beliau mengatakan, la haudun fil Islam, la haudun fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada nilainya Islam seseorang yang meninggalkan sholat. Artinya percuma Islamnya, tidak ada artinya orang tanpa sholat. Maka dalam hadis yang lain adalah as-sholat imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Rumah tanpa tiang itu roboh. Jadi Islam tanpa sholat hancur. Maka dari itu ini perlu untuk kita ingatkan, ya, jangan kita remehkan sholat kita, ya, jangan kita lalaikan. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah ingatkan juga, ternyata amalan yang nanti akan Allah hisab, Allah akan pertanyakan sebelum yang lainnya adalah sholat dulu, ya. Sholat dulu amalan yang pertama kali Allah akan tanyakan. Fa in sholaha faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya bagus, dia perhatikan di dunianya, jaga 5 waktunya baik-baik, perhatikan waktunya, perhatikan berjamaahnya, perhatikan khusyuknya, sunnah-sunnah dan seterusnya, yang dia akan dapatkan adalah keselamatan dan keberuntungan di akhirat. Fa in fasadat, tapi kalau sholatnya itu berantakan, tidak dia perhatikan waktunya, tidak perhatikan berjamaah, sering dia lalaikan, sering dia tinggalkan, faqad khaba wa khasara, yang dia dapat adalah kehancuran, kebinasaan pada hari kiamat. Ini luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah ingatkan juga, ya, man hafidhu alayya, barang siapa yang mau menjaga salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah, baginya Allah janjikan, ya, cahaya, pembela dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya dengan baik, laisat lahu nuran, mereka tidak berhak mendapatkan cahaya di alam kuburnya, di titian sirotnya di akhiratnya, wala burhan, dan juga pembela, wala najatan yaumil qiyamah, dan bahkan mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat kelak. Bahkan lebih Allah hinakan lagi orang yang meninggalkan sholat di dunianya. Wa yaumal qiyamah yub'atsu mal qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Mereka akan dibangkitkan bersama tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik, Qarun, ya, Fir'aun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf, tokoh munafik, ya, dibangkitkan bersama mereka. Kenapa mereka tidak mengerti? Kenapa mereka disandingkan dengan itu semua? Ini Qarun, ya, dia terlalaikan daripada taat kepada Allah karena hartanya. Fir'aun dilaikan dari taat kepada Allah karena kekuasaannya. Haman karena perdagangannya. Ubay bin Khalaf karena sama juga masalah tijarahnya juga, perdagangannya juga. Disebutkan juga karena pertaniannya juga. Oh alam. Ala kulli hal, karena dunia tinggalkan. Bayangkan kalau kita lihat di Palestina, masya Allah, orang sholat itu setengah mati. Mereka harus berhadapan dengan moncong senjata. Mereka masih sholat, masya Allah. Makanya jangan sampai kita gara-gara perut kita tinggalkan sholat kita, masya Allah. Jangan sampai. Kita alhamdulillah, negeri kita alhamdulillah masih diberikan kebebasan kita beribadah kepada Allah. Nikmati itu, rasakan ibadah kepada Allah. Mumpung belum ada saatnya kita dilarang beribadah kepada Allah. Makanya manfaatkan, mari kita ingatkan. Mari kita di antara cara kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan, pekerjaan, nikmat harta, anak-anak, keluarga, adalah jaga sholat kita baik-baik. Ini juga salah satu agar Allah menjaga kita juga. Oh alam. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penjelasannya, dan terima kasih buat yang bertanya, buat Umi Bibil ini, ya. Anaknya namanya Bibil ini, ya. Baik. Kita sudahi saja untuk segmen tanya jawab Ustadz, ya. Insya Allah pekan depan ada materi yang lebih kecil lagi, ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya dari penanya tadi Ustadz. Baik, untuk antum semuanya, tetap satu rasa di Blasmawan FM, Antum Beradio. Kullul izzi fi imani
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي. Baik, terima kasih banyak masih bersama kami Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara untuk pekan ini Taklim di Sabua. Dan langsung saja kita mendengarkan kesimpulan dari materi kita, apa yang kita harus lakukan setelah Ramadan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendengarkan kesimpulan dari Al-Ustadz Dwi Hudoyono LC. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'd. Para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita menghimbau kepada diri kami dan kita semua, mari jadikan Ramadan sebagai madrasah imaniyah, madrasah ruhiyah, di mana harapannya Ramadan ini memberikan bekas-bekas kebaikan selepasnya. Dan kita berharap bahwa Ramadan menjadikan pribadi kita semakin baik imannya, semakin baik ibadah kita, bahkan semakin baik akhlak kita. Jadi kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah ya,
yang pernah putus juga, bahwa semoga amaliyah selama di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh. Dan mari kita juga terus berazam kepada Allah ya, untuk bagaimana membiasakan kebaikan-kebaikan kita yang telah kita biasakan di bulan Ramadan, kita bisa terus lanjutkan habis Ramadan kita. Puasa sunnah kita, tilawah Al-Quran kita, surat malam kita, sedekah-sedekah kita, doa dan zikir kita, terus kita langgengkan habis Ramadan kita. Sehingganya sekali lagi inilah di antara juga pertanda ya, kalau kita mau sebutkan juga pertanda bahwa amalan seorang hamba diterima di bulan Ramadan juga, dia terus bisa menjaga amalan tersebut, bahkan meningkatkan, melanjutkan ibadah tersebut habis Ramadan ya, istiqomah habis Ramadan. Ini juga di antara tanda juga. Sebagaimana kita juga ada bertanya-tanya juga, bagaimana tandanya haji seseorang atau umrah seseorang itu mabrur ya. Di antara tanda yang kita bisa lihat juga adalah bahwa sepulang dari tanah suci ada perubahan yang nampak dari imannya, dari ibadahnya, dari akhlaknya juga seperti itu nampak. Yang dulu mungkin jarang ke masjid jadi rajin ke masjid, yang dulu mungkin jarang berinteraksi dengan Al-Quran lebih rajin dengan Al-Quran, yang dulu mungkin kurang menjaga lisannya, mungkin berkata-kata yang tidak bagus, dia lebih bisa menjaga lisannya dan seterusnya, dan anggota badan juga yang lainnya seterusnya. Ini juga diantara keberkahan, kebaikan yang bisa kita dapatkan dari amaliyah ya, Ramadan dan juga ibadah-ibadah di tanah suci ya. Dan kita berharap sekali lagi semoga ya kita termasuk hamba-hamba yang Rabbani ya, hamba-hamba yang terus menyembah kepada sepanjang masa selama kita masih hidup, dan jangan menjadi hamba-hamba yang Ramadhani ya, hamba-hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja ya. Teruskan semangat kita, jangan sampai pudar ya, jangan sampai lemah nih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari banyak berdoa kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah bantulah aku ya Allah agar mampu terus berzikir kepada Allah Engkau, agar mampu terus ingat kepada Engkau dan bisa beribadah dengan ibadah yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Ini terus kita baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sekali lagi bahwa ya kita terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin ya. Sembahlah Allah Rabb kita sampai al yakin, kematian menjemput kita. Ini menjadi harapan kita bersama. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik ya, anugerah rezeki karunia bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuq husnul khatimah. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik, anugerah rezeki bisa bertobat sebelum ajal. Allahumma rzuq taubatan qabla al-maut. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik agar senantiasa terjaga keimanan kita, terjaga keislaman kita sampai ajal menjemput kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qalbi ala ta'atika wa ta'ati rasulika. Ini mungkin dari kami, semoga bisa diambil faedahnya, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk kesimpulannya di program Taklim di Sabua. Insyaallah ada faedahnya, dan insyaallah kita akan kembali di pekan depan lagi ya, dengan materi-materi yang insyaallah akan menemani antum semuanya dengan materi-materi tema yang menarik. Dan kepada Al-Ustaz Dwi Hudoyono SHLC kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Insyaallah kita bisa berjumpa lagi di pekan depan Ustaz ya. Baik. Dan terima kasih banyak ini untuk antum semuanya yang mendengarkan kami di 92,5 maupun yang lagi menonton kami. Terima kasih banyak yang sudah menanggapinya, yang sudah bertanya, dan juga yang sudah membagikan taklim ini di Sabua. Insyaallah ada faedahnya. Baik. Kita tutup untuk taklim di Sabua ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت
بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتديت Taklim di Sabuan, insya Allah ada faedah taklim di Sabuan, insya Allah.